Gimana caranya saya menghidupkan Nur Muhammad dalam diriku? Ayo kita ikuti cara hidupnya Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kata Ibnu Arabi, ya Nabi Adam dan Muhammad itu sama-sama bapaknya manusia. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad yang manifestasi Nur Muhammad tadi adalah Abul Arwah, kalau Nabi Adam itu Abul Jasad. Jadi bapak rohani kita itu Nur Muhammad, bapak jasmani kita itu Adam. Yang Nur Muhammad itu manifestasi lahiriahnya ya Nabi Muhammad. Maka kata Ibnu Arabi, dalam diri kita itu ada unsur-unsur kemuhammadan. Atau kalau di kitabnya ya ada unsur-unsur Muhammadiyah. Jangan tanya yang NU ada di mana. Iya. Wah, berarti dalam diri kita ada unsur kemuhammadiyan ini. NU-nya ono ning ndi terusan. Jadi ada unsur kemuhammadan. Jadi bagian dari Nur Muhammad, potensi cahaya yang siap untuk kita nyalakan, kita hidupkan. Meskipun kebanyakan kita tidak terlalu care dengan itu. Termasuk ada unsur-unsur keadaman. Kalau ini jelas. Unsur-unsur fisik jasmania. Nah, kata Ibnu Arabi, Nur Muhammad itu akan terus sampai akhir zaman. Yang mewarisi siapa? Para sufi, para mursyid. Oleh karena itu kata Ibnu Arabi, memandang wajah guru, wajah mursyid itu seperti memandang Nur Muhammad. Kenapa sih para sufi atau orang-orang yang biasanya pengikut tarekat tertentu itu suka masang fotonya mursyidnya, fotonya gurunya? Untuk membantu membangkitkan cahaya, membangkitkan Nur Muhammad dalam dirinya. Karena guru adalah manifestasi tadi yang sudah mampu menghidupkan Nur Muhammad dalam dirinya. Semoga dengan melihat wajah gurunya itu bisa membangkitkan Nur Muhammad tadi yang membuat tambah dekat pada Allah. Kalau nonton wajahnya gurumu, guru-guru sufi, para mursyid itu kan mengingatkan kita pada Allah, membuat kita tambah dekat. Kan beda kalau lihat gambarnya artis, lihat gambarnya grup band kesukaanmu, pemain sepak bola kesenanganmu. Itu kan kamu terbawa kemana kan pastinya nggak ke Allah. Yang bisa membawamu ke Allah itu kalau lihat gambar-gambar gurumu, antara lain mursyidmu. Jadi kenapa dibalik beliau-beliau itu di dalam dirinya ada Nur Muhammad. Sebagaimana dalam dirimu juga ada potensi cahaya tadi. Jadi biar frekuensimu nyambung dengan frekuensi mereka. Berarti kamu sebagaimana beliau tambah dekat pada Allah. Ini Ibnu Arabi. Kita lanjutkan. Sekarang ke murid beliau, Syekh Abdurrahman Al-Jili. Beliau ini muridnya Ibnu Arabi, masih keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau panjang sekali menafsir tentang Nur Muhammad ini. Di antara kitab beliau yang terkenal itu tentang Insan Kamil. Ini kitab yang 2 jilid besar. Yang 2 jilid itu sekitar 53 atau 54 bab. Saya ingat karena nanti di jilid kedua itu di situ ada penjelasan menarik bahwa
Aristoteles itu banyak mendapat pelajaran dari Nabi Khidir. Coba kamu cari penjelasan itu di tulisannya Syekh Abdurrahman Al-Jili ini tentang insan kamil. Itu nyambungnya bagaimana antara Aristoteles dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir kan lintas waktu memang. Ya sopo ngerti memang menemui Aristoteles. Dan Aristoteles bisa belajar dari beliau, itu berarti punya kapasitas spiritual tertentu. Aristoteles, kadang-kadang kita aja ketemu Nabi Khidir mungkin tidak kenal. Karena itu tadi, frekuensi kita beda. Level kita mungkin tidak nyampe. Tapi kalau bisa sampai belajar ya luar biasa. Jangan-jangan buku-bukunya Aristoteles itu tentang politik, tentang retorika, tentang itu. Jangan-jangan ilmunya Nabi Khidir. Oke, yo percaya ndak percaya monggo saja. Tapi ini yang ngomong sekelas beliau, Syekh Abdurrahman Al-Jili. Baik, ada beberapa yang mungkin perlu kita garis bawahi dari Syekh Al-Jili ini. Beliau melanjutkan gurunya tentang tadi ya, kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni. Aku adalah khazanah tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, lalu kuciptakan makhluk. Dan dengan makhluk itu mereka mengenali aku. Nah, kata-kata kholqa tadi, kata Syekh Abdurrahman Al-Jili, tegasnya fa khalaqtul kholqa itu berarti fa khalaqtu Nur Muhammad. Maka aku ciptakan Nur Muhammad yang jadi sebabnya alam semesta. Kemudian nur tadi masuk dalam diri para nabi, para rasul, para aulia, orang-orang soleh yang menjadi cerminnya Allah, yang menggambarkan dirinya, namanya, sifatnya, dan af'alnya. Jadi ini mungkin lebih realistis tafsirnya Syekh Al-Jili. Jadi ya ndak di semua orang, karena mungkin ada orang yang jahat, ada orang yang gelap. Fabi arofuni tadi, dengan makhluk mereka mengenaliku, ya makhluk yang baik, yang soleh, yang dekat dengan Allah, yang sadar ketuhanannya Allah. Dan itu para nabi, para aulia, para ulama yang dalam dirinya Nur Muhammad ini hidup. Dari merekalah orang bisa sadar, bisa kenal tentang Allah. Jadi dari orang-orang soleh, para nabi, para ulama, para aulia, mereka inilah yang menghidupkan Nur Muhammad dalam dirinya. Jadi ini tafsirnya Syekh Abdurrahman Al-Jili. Nah, nanti beliau panjang menjelaskan, oh Nur Muhammad itu setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, Allah menciptakan surga neraka, lalu menciptakan wujud ulia, terus menciptakan wujud sufla, dan lain sebagainya. Nur Muhammad itu sendiri akan lahir secara fisik sempurna dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tafsirnya Syekh Abdurrahman Al-Jili. Lanjut ya. Nah, beliau saya bilang tadi nulis kitab Insan Kamil. Insan Kamil ini adalah perwujudan Nur Muhammad. Dan hanya Nabi Muhammad yang bisa disebut insan kamil yang hakiki. Nabi-nabi yang lain ya memang perwujudan insan kamil. Para ulama, para aulia iya, mungkin dalam diri kita sedikit iya. Tapi perbandingan insan kamil yang lain dengan Nabi Muhammad, kata Syekh Abdul Karim Al-Jili, itu perbandingan antara yang sempurna dan yang lebih sempurna. Yo insan kamilnya nabi-nabi yang lain juga para wali sempurna, wong namanya kamil. Tapi Rasulullah ini lebih sempurna memanifestasikan insan kamil. Kalau menurut Syekh Abdul Karim Al-Jili ini ya,
Insan kamil itu ada level bidayah, ada level tawasud, ada level khitam. Di level bidayah itu orang yang mulai dapat mewujudkan asma sifat-sifat ilahiyah pada dirinya. Ini kemungkinan mengelola akhlaknya, perilakunya, takholak bi ahlakillah. Naik satu level tawasud. Di level tawasud ini biasanya sudah dapat wawasan-wawasan kemakrifatan. Di level puncak, level khitam, ini dia bisa merealisasikan citra ketuhanan secara utuh. Nah ini mungkin nanti kapan-kapan kita bahas secara tersendiri ya, karena ureanya panjang. Karya Syekh Abdul Karim Al-Jili ini tentang insan kamil. Selanjutnya kata Syekh Abdul Karim Al-Jili, insan kamil ini muncul setiap zaman, sejak Nabi Adam sampai puncaknya Nabi Muhammad. Siapapun yang bisa mengaktualkan amalan dan tindakan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka dia sebenarnya sedang menghidupkan citra yang paling tinggi yang bisa diperolehnya sebagai insan kamil. Jadi kalau kita bingung, Pak, gimana caranya saya menghidupkan Nur Muhammad dalam diriku? Ayo kita ikuti cara hidupnya Nabi Muhammad. Karena beliaulah yang memanifestasikan Nur Muhammad secara paripurna. Nah, itu makanya kemarin di awal-awal sesi kan kita langsung masuk ke akhlak dan adabnya Rasulullah. Loh, penting kita hidupkan itu dalam rangka, yaitu caranya untuk menyalakan, menghidupkan Nur Muhammad dalam diri kita. Yo kita langsung niru pada yang paling puncak, menghidupkan Nur Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sendiri. Jadi caranya mudah, niru. Mungkin kalian gerundel, ya mudah Pak kalau diceramahkan, kalau dijalankan ya tidak segampang itu. Kemarin kalian kan kalau pas kita ngaji akhlak dan adabnya itu kan kalian cuma bisa wow saja kan, wah kan gitu aja nih yo. Setelah ngaji yo hidup kembali seperti biasanya. Nah, padahal kita ada amanat itu. Katanya tadi kan semoga kita bisa jadi jalan dikenalinya Allah. Karena kita diciptakan itu antara lain Allah menciptakan makhluk itu untuk Allah agar dikenali. Jadi paling tidak orang kalau lihat kalian itu yo kesadaran ilahiyahnya muncul. Wah, nonton anak kok sesoleh ini. Jadi ingat Allah aku kalau nonton kamu. Nah itu berarti lumayan kamu bisa membuat orang mengenali Allah dari melihatmu. Kayak kalian kalau lihat para ulama, para wali itu kan jadi sadar Allah. Cuma kan mungkin sekarang ya belum, kita masih di level-level kalau orang lihat kita mungkin pengen mukuli, pengen jengkeli masalahnya. Oke, lanjut ya. Ini kita sudah sampai pada Syekh Abdul Karim Al-Jili. Saya berhenti di sini di Abdul Karim Al-Jili untuk sejarahnya. Setelah ini panjang sebenarnya, banyak sekali ulama-ulama yang membahas tentang Nur Muhammad ini. Meskipun ada juga yang tidak setuju. Nah, ada yang tidak setuju itu alasannya hadisnya. Tadi kan saya sebut hadis. Ada yang tidak setuju itu alasannya terlalu berlebihan mistik sufinya. Ada yang tidak setuju itu karena di antara tokoh-tokoh yang saya sebut tadi ada yang dianggap Syiah, kita kan Sunni. Kemudian macam-macam orang tidak setuju itu.
Baik, ya ndak apa-apa, kan tadi saya bilang setuju ndak setuju monggo saja. Tapi ini sebagai konsep, ini bagian yang khas. Kalau dalam tradisi tasawuf namanya tasawuf falsafi. Dalam tradisi filsafat Islam ini salah satu isu yang khas dalam filsafat Islam.